Saya lanjut, ini video keempat. Jadi kalau kita sudah masukkan data dari Google Earth ke Global Mapper dan sudah di save ke dalam file DWG, itu bisa langsung kita olah di file DWG atau AutoCAD di folder penyimpanannya, gambar rekayasa. Ini saya namain area WTP. Kemudian kita cari, nah ini sangat kecil banget. Nah ini bisa kita langsung olah, kita ubah. Kemudian untuk ini jalan desa kita offset saja dengan tapi sebelum kita merubah sesuatu, kita pahami dulu bahwa hasil dari ekspor satuan Global Mapper ke AutoCAD tentunya harus dengan penyesuaian. Ini tadi yang saya ingat, dari kontur ke kontur ini 2 meter. Jadi kalau kita tarik ke sini seharusnya 2 meter, sedangkan dalam tulisan itu hanya 0,0001. Nah, ini ada ketidakvalidan. Atau misalkan lebar sungai deh. Lebar sungai ini ke sini 0,0003. Jadi apakah 3 meter? Kita lihat satuan di Google Earth. Di Google Earth kalau kita menggunakan fitur pengukuran ke sini itu 30 meter panjangnya. 30 meter kalau di AutoCAD dia didefinisikan 0,0003. Nah, berarti ada ketidaksinkronan. Kita catat dulu. Jadi di Google Earth sama di AutoCAD. Kalau di Google Earth itu lebar sungainya 30. Sedangkan kalau di penulisan AutoCAD 0,0003. Nah ini, jadi perlu diingat, kita perlu penyesuaian skala. Jika memang di Google Earth itu sungai lebarnya 30 meter dan di AutoCAD dalam satuan meternya ditulis 0,003, maka kita perlu scale semua ini sebanyak 0, ini kan 1000 ya, berarti scale-nya 1000 kali. SC kita scale pointnya di titik ujung jalan ya. Kita blok, kita scale ujung di sini kita tulis 1000. Jadi 1000 kali lipat. Nah, kalau udah 1000 kali lipat ini kita coba lagi di polyline atau di line, pilih lebar sungai. Apakah sudah mewakili 30 meter? Ternyata masih penulisannya 0,2, berarti penskalaannya gagal. Kita ulangi lagi. Nah ini, jadi kita coba lagi scale di ujung jalan sebanyak 10.000. Tuh 2, 3, 4. Oke. Kemudian ini diukur lagi jarak dari tepi ke tepi sungai. Masih 2,6 atau 3, berarti harusnya 100.000 scale. Oke, jangan mudah ribet dan mudah pusing karena memang ini bagian dari
romantika kita belajar, kita scale lagi di sini sebanyak 100.000 50-nya. Oke. Dan inilah kalau di sungai tepi ke tepi 30 meter ini harus 30. Jadi kira-kira ya 26 nggak apa-apa lah. Jadi beda-beda 4 meter nggak masalah. Jadi ini maunya saya minimal lokasi tapak kita bisa tentukan dari hal seperti ini. Kemudian kita olah offset, kita tentukan lebar jalan itu 6 meter lah. Kemudian kita tulis 3, jadi bisa ke samping 3, ke samping 3. Ini garis as jalannya kita buang. Kemudian untuk jalur intake misal 1 meter berarti kita tulis offset. Offsetnya 0,5 aja atau 0,7, 0,75 supaya nanti lebar salurannya itu 1,5 meter. Nah ini kan udah mulai kelihatan ya, intake bisa ditentukan, kemudian tinggal tinggal bikin alur produksi. Nah nanti untuk file alur produksi bisa saya berikan berupa PDF mana ya, ini contohnya aja bisa dilihat. Nah ini jadi nanti kalian disuruh menentukan alur produksi seperti ini. Jadi yang disebut alur produksi itu mulai dari air permukaan masuk ke bangunan pengumpul, kemudian masuk ke instalasi pengolahan air, dan ini. Nah ini semua adalah alur produksi. Di sini bisa dilihat ada keterangan bangunan utama dan bangunan sarana. Ini nanti saya berikan, kalian coba dulu dari hasil area yang ditentukan, kalian buat master plan-nya. Kalian buat sarana jalan, kalian buat sarana alur produksi, dan bangunan utama atau bangunan penunjang. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, kalian tulis di WA, bisa langsung hubungi saya. Kita bahas ini di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.